Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan pekan kemarin kita sudah membaca secara cepat risalah yang kita kaji, yaitu An-Nasihah Al-Mukhtassah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Habbal Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan berusaha meringkas atau membahas beberapa poin yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala dalam risalah tersebut. Poin yang pertama dan sudah kita bahas, yang beliau nasihatkan untuk kita semua, adalah tentang kemarin hati dan waktu kita, ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang salah satu kiat bagaimana kita memanfaatkan waktu kita. Beliau mengatakan, fahdhar kullal hadhari min tahkimil khayal wa tawarrud fi lujaji al-amal. Berhati-hatilah dengan penuh kehati-hatian dari memperturutkan khayalan dan tenggelam di dalam lautan angan-angan. Maksudnya adalah terkadang kita itu disibukkan dengan fikiran-fikiran kita, khayalan-khayalan kita, sehingga itu menghalangi kita dari memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun itu khayalan-khayalan yang menurut kita hal-hal yang baik, seperti pernah kita contohkan dalam keadaan kajian misalkan seperti ini, ya, seorang talibul ilm misalkan di majlis dikhayalkan bagaimana nanti ketika dia sudah selesai mendapatkan ilmu, kemudian menjadi seorang alim, kemudian nanti dia bisa duduk mengajarkan kepada
manusia, bisa menulis buku-buku yang bermanfaat, sehingga khayalan-khayalan itu apa? Membuat dia sibuk dari majelis yang ada di hadapannya. Dia tidak bisa mengambil manfaat, ya, tidak bisa mengambil faidah yang seharusnya bisa dia dapatkan, faidah yang sangat banyak di dalam majelis tersebut, karena memperturutkan apa? Khayalan-khayalannya tadi. Ya, makanya dikatakan di sini beliau menyebutkan wa'tabir qaula man qal, maka ambillah pelajaran dari ucapan seseorang yang mengatakan fikruka fima madha, pikiranmu tentang perkara-perkara yang sudah berlalu, wa fikruka fima ya'ti, dan pikiranmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang, syughlun amma yalzamuka fil waqti, merupakan kesibukan yang menyibukkanmu dari apa yang seharusnya engkau lakukan pada saat ini. Maka ketika ada kesempatan untuk kita berbuat kebaikan pada waktu ini, laksanakan. Jangan kita kemudian disibukkan dengan apa? Pikiran-pikiran masa lalu, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Dan juga pikiran-pikiran tentang perkara-perkara yang akan datang yang kita tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Maka lebih baik kita fokus dengan apa yang ada di hadapan kita saat ini untuk mendapatkan manfaat dari perkara tersebut, ya. Dan juga makna lain dari nasihat ini adalah ketika kita memiliki angan-angan akan sesuatu, maka barengi itu dengan apa? Dengan aksi nyata untuk mewujudkan angan-angan tersebut, cita-cita tersebut. Jangan hanya terhenti di pikiran kita, kemudian kita berpikir terus tanpa ada aksi nyata yang membuat kita semakin dekat dari mewujudkan perkara tersebut. Karena perkara-perkara seperti itu, angan-angan yang tidak ada habisnya, kemudian memikirkan masalah-masalah yang sudah berlalu, itu bisa menyibukkan kita, menyita waktu kita dari manfaat-manfaat yang seharusnya bisa kita dapatkan saat ini. Nah, itu nasihat yang kedua. Kemudian poin yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan wahdhar min daqaiqish syirki fa innahu summul qatil, dan berhati-hatilah dari kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi darimu, kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi darimu atau tidak kamu ketahui. Karena kesyirikan, terutama syirik besar, itu merupakan racun yang membunuh. Syirik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita semua kaum muslimin sangat faham apa bahaya kesyirikan secara global. Kalau dikatakan kepada kita ya tentang masalah tauhid, fadilah-fadilahnya, kemudian bahaya dari kesyirikan dan ancaman-ancamannya, kita semua akan mengetahui. Tapi di sana ada tafasil, rincian-rincian dari apa itu bentuk-bentuk kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, mana amalan-amalan, mana perbuatan-perbuatan yang itu merupakan perbuatan yang tergolong pada perbuatan kesyirikan. Nah, ini yang perlu apa? Kita terus belajar. Makanya beliau katakan hati-hati dengan kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi yang kamu tidak ketahui. Cara untuk kita berhati-hati dari hal tersebut dengan apa? Dan kita terus belajar. Ya, tafasil, rincian-rincian kesyirikan kita harus pelajari. Karena ini berkaitan dengan perkara yang merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hidup di dunia ini hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya perintah pertama di dalam Al-Quran itu adalah perintah masalah tauhid. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah larangan dari kesyirikan. Pada ayat setelahnya, di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan jadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan. Karena ini merupakan apa? Tugas utama kita hidup di dunia ini. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah yang sangat agung ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua yang ada di sekitar kita adalah untuk membantu kita mencapai tujuan ini. Bagaimana kita bisa mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau perintahkan kita untuk terus belajar, terutama masalah tauhid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini untuk menutupi, tapi kita berusaha untuk apa? Untuk terus belajar agar kita mengetahui mana itu kesyirikan sehingga kita bisa menghindar dari kesyirikan tersebut. Dikatakan alimtu syarra la lisyarri. Aku mengetahui atau mempelajari keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, walakin litawaqqihi. Akan tapi untuk apa? Untuk menjauhkan diriku, menjaga diriku dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifish syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mengenali mana itu keburukan, mana itu kebaikan, dikhawatirkan dia akan terjatuh, terperosok pada keburukan tersebut dan dia tidak menyadari. Maka mari kita semua semangat kemudian terus belajar masalah tauhid ini. Ya, karena ini tadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi atau para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala utus mereka. Tujuannya adalah apa? Untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan fa innahu summul qatil. Itu merupakan, karena kesyirikan itu merupakan racun yang membunuh. Ya. Karena syirik besar, ya, terutama syirik besar itu pertama dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ancamannya adalah kekal di dalam neraka. Kemudian dikatakan racun yang mematikan karena kebaikan-kebaikan apapun yang dia kerjakan di dunia ini bagi pelaku syirik besar itu tidak bisa kemudian menyelamatkan dia dari neraka. Dan semua dosa-dosa yang dia kerjakan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala dia merupakan pelaku syirik besar, dan nanti akan ditambahkan dalam timbangan amal keburukannya. Maka ini merupakan as-sumbul qatil, racun yang mematikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan poin yang berikutnya yang ada kaitan, ya, tentang masalah tauhid dan bahaya dari kesyirikan. Ini adalah salah satu sebab terbesar terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, yaitu beliau mengatakan wahdhar minal ghuluwi, dan berhati-hatilah kalian atau kamu dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Terutama di sini beliau
menyoroti tentang masalah ghulu, berlebihan kepada orang-orang saleh. Beliau mengatakan fa innahu syarrun minat tanaqqusi bis salihin. Karena perbuatan ghulu atau sikap ghulu itu lebih buruk dibandingkan sikap merendahkan orang-orang saleh. Wa kullum minhuma dhalalun mubin. Dua sikap ini merupakan kesesatan yang nyata. Ghulu itu kesesatan, merendahkan orang-orang soleh juga merupakan kesesatan, kesalahan. Kenapa kok ghulu dikatakan oleh muallif merupakan perkara atau sikap yang lebih buruk? Wa dzalika li'anna at-tanaqqusa 'udwanun 'alal bashariyah. Karena merendahkan orang soleh itu dia melanggar hak manusia. Merendahkan orang soleh tersebut, dia melanggarnya hak manusia. Wal ghulu 'udwanun 'alal ilahiyah. Sedangkan sikap ghulu, berlebih-lebihan sampai mengangkat seorang hamba di atas derajatnya, kemudian diberikan ibadah kepadanya, itu merupakan pelanggaran kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ghulu itu lebih buruk dibandingkan merendahkan. Tapi kedua-duanya merupakan sikap yang salah. Ya. Ghulu ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita merenungi atau melihat kisah terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi, sebabnya adalah perkara ini. Sampai kesyirikan yang terjadi pada hari ini, kesyirikan yang itu bentuknya peribadatan kepada orang-orang soleh, penyebabnya adalah karena ghulu, karena berlebihan. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang pertama kali berbuat kesyirikan, mereka melebih-lebihkan orang-orang soleh yang telah meninggal dari kalangan mereka. Karena rasa cintanya mereka, ya, penghormatan mereka, akhirnya di awal hanya untuk sebatas mengingat, kemudian membuat agar mereka semakin semangat dalam beribadah, tidak diibadahi. Tapi berganti zaman, berganti generasi, kemudian syaitan mulai membisikkan perkara-perkara kesyirikan ini sampai akhirnya mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang terjadi di zaman sekarang. Kenapa kok orang menyembah penghuni kubur fulan misalkan? Karena disebutkan memiliki kelebihan-kelebihan yang wallahu alam apakah itu memang benar adanya atau tidak. Ya. Jadi sikap ghulu ini sangat berbahaya. Berlebih-lebihan itu sangat berbahaya. Dalam semua hal yang namanya berlebihan asalnya berbahaya, apalagi dalam masalah seperti ini. Ya. Karena disebutkan di sini pelanggarannya adalah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh muallif sudah mewanti-wanti kita semua agar tidak berlebih-lebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua yakin bahwasanya beliau adalah manusia yang paling mulia. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia melarang kita semua umatnya untuk bersikap ghulu kepada beliau, maka bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian lebih-lebihkan aku, puji-puji aku berlebihan sebagaimana Isa ibn Maryam dilebih-lebihkan. Innama ana abdun, hanyalah aku ini seorang hamba, kata beliau. Seorang hamba itu tidak berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul, maka katakan hamba Allah dan utusannya. Dan sebagaimana disebutkan muallif kemarin, contoh yang lain tatkala ada seseorang yang mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, masya Allahu wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Apa reaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena waw dan itu menunjukkan
kesetaraan. Beliau katakan seperti itu reaksinya, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau katakan, bal masya Allahu wahdah. Yang benar seharusnya yang kau katakan adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Beliau mencegah terjadinya kesyirikan ini. Beliau peringatkan dengan keras. Ya, disebutkan bahwasanya sebenarnya bisa untuk kita mengatakan masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendakmu kemudian, dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini boleh karena di bawahnya tidak setara. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut dengan apa? Dengan kehendak Allah saja. Beliau memberikan jawaban, solusi yang paling jauh dari kesyirikan, yang paling jauh dari kesyirikan, untuk menjaga kita semua agar tidak terjatuh dalam lubang kesyirikan yang sangat berbahaya ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu masalah tauhid itu merupakan masalah yang dalilnya itu sangat jelas sekali, baik secara akal kita maupun secara dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan pada poin yang berikutnya. Beliau mengatakan, wa min jumlati muhimmatit tauhid, dan di antara poin-poin penting atau perkara penting dalam masalah tauhid, alla taqifa 'inda syukri wadh-dhammi minan nas. Jangan jadikan pujian dan celaan manusia itu sebagai tolak ukurmu. Ya, jadi dalam kita berbuat sesuatu, jangan yang kita jadikan patokan kita berbuat atau tidak itu apa? Pujian atau celaan manusia. Kalau dipuji jalan, kalau dicela berhenti. Ya, karena ibadah yang kita kerjakan itu niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Tidak ada riya di situ. Tidak boleh kita melakukan apa? Riya. Ya, agar tadi dipuji. Ya, kemudian diberikan gelar-gelar tertentu. Kemudian dalam masalah ini beliau menyebutkan atau menuturkan kepada kita nasihat dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menuturkan, la taqsud ridhan nasi bi aqwalika wala af'alik. Jangan engkau maksudkan keridhaan manusia di dalam ucapanmu dan perbuatanmu. Fa inna ridhan nasi ghayatun la tudrak. Karena keridhaan manusia itu adalah tujuan yang enggak ada ujungnya. Tujuan yang tidak ada ujungnya. Al yauma in turdin nas yashkuruk. Hari ini kalau kamu membuat manusia itu ridha, mereka akan berterima kasih kepadamu. Wa fi ghadin tuskhituhum yadhummuk. Besok ketika engkau buat mereka marah, maka apa? Mereka akan cela kamu, padahal kemarin baru saja memuji. Tapi hari ini diberikan sesuatu yang membuat mereka tidak ridha, sudah berbalik arah. Karena itu sifat manusia seperti itu. Maka jangan jadikan keridhaan manusia itu sebagai tolak ukur. In qada umruka baina syukrihim wa dhammihim wala haqiqata li ahadihima. Habis umurmu antara rasa terima kasih mereka dan celaan mereka, pujian mereka dan celaan mereka, dan itu semua tidak ada hakikatnya asalnya.
tidak berpengaruh apapun terhadapmu. Ya. Kemudian beliau memberikan solusi, bal idza arada laka amrun, seharusnya ketika datang kepadamu suatu perkara atau suatu urusan, suatu ibadah, suatu amalan, suatu perintah, fihi ta'atullahi, di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, aqdim alaihi, laksanakan, kerjakan, walau anna fi qibalatihi alfan yadhummuk, walau anna fi qibalatihi alfan yadhummunak, meskipun di hadapannya sudah siap 1000 orang yang siap untuk mencelamu, tapi itu manakala itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka apa? Kerjakan. Fa inna Allah taala yakfika syarrahum, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjagamu dari keburukan-keburukan mereka. Amalan bima thabata an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dituturkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa qad ruwiya mauqufan wa marfu'a, hadis ini diriwayatkan baik secara mauquf maupun secara marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ardallah, barang siapa yang membuat atau melakukan hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, bisa khatin nas, bersama dengan kemarahan atau ketidakridhaan manusia, kafahu Allahu atau kafahu maunatan nas, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkannya, menjaganya dari keburukan atau gangguan-gangguan manusia. Kemudian wa idza arada laka amrun, dan apabila datang kepadamu suatu perkara, suatu amalan, suatu perintah, fihi ma'siyah, di dalamnya terdapat kemaksiatan, ihdhar thumma ihdhar an tuqdim alaihi, berhati-hatilah, kemudian berhati-hatilah, jangan sampai kamu lakukan perkara tersebut, walau anna fi qibalatihi alfan yashkurunak, meskipun di hadapannya sudah siap 1000 orang yang siap untuk memujimu, jangan kerjakan perkara tersebut. Fa inna Allah ta'ala yusallitahum alaika, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menguasakan mereka atas dirimu. Ya. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ardan nasa bi sakhatillah, barang siapa yang membuat manusia itu ridha dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ada hamiduhu minan nasi dhamma, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan, atau pujian-pujian yang tadi dia terima itu akan kembali kepada dia dalam bentuk apa? Celaan. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lainnya, wakalahullahu ilaihim, Allah Subhanahu wa taala akan serahkan dia kepada manusia-manusia tersebut, walam yughnu anhu minallahi syai'a, dan mereka manusia-manusia ini tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini ya hendaknya kita perhatikan, masalah riya ya dalam amalan, masalah riya dalam amalan. Hendaknya kita setiap amalan ibadah kita jadikan landasannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan pujian manusia itu patokan untuk kita mengerjakan sesuatu, dan jangan jadikan celaan manusia itu sebagai patokan untuk kita berhenti dari melakukan sesuatu, karena yang rugi adalah kita sendiri. Tapi apa? Ketika itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Ketika itu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan bagaimanapun keadaannya. Ya. Naam. Karena riya itu merupakan perkara yang sangat tersembunyi. Ya, sangat tersembunyi, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, riya itu lebih samar dibandingkan
semut hitam, ya, semut hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Saking, kalau kita lihat semut yang seperti itu mungkin kita nggak bisa melihatnya, tapi riya itu lebih samar dibandingkan semut tersebut. Karenanya para salaf kita, pendahulu kita, para ulama, mereka mengatakan bahwasanya ikhlas itu perkara yang sangat susah, karena mereka benar-benar menyadari, benar-benar memahami akan hakikat dari keikhlasan dan apa itu riya. Kenapa kok kita mungkin merasa kayak aman saja, insya Allah amal saya sudah ikhlas, nggak mungkin riya? Karena kita belum mencapai pemahaman seperti apa yang mereka paham. Maka kita berusaha untuk mempelajari hal tersebut. Kita lihat berapa banyak dari para salaf kita yang mereka berusaha menyembunyikan amal mereka, ya, karena itu salah satu cara yang paling ampuh untuk menjaga dari riya tersebut, ya, untuk menjaga dari riya tersebut. Maka di antara golongan atau manusia-manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah, seorang yang dia berinfak, mensedekahkan hartanya, fa'akhfaha, kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai diibaratkan tangan kirinya itu apa? Tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, karena saking berusaha untuk menyembunyikan amalannya, menjaga keikhlasannya, ya. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala, beliau menekankan kepada kita, alaika bis-sayri ila Allah taala baina janahayil khaufi war raja'i ala tariqi tahqiqil mahabbah. Hendaknya engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di antara dua sayap, yaitu sayap khauf, rasa takut, dan sayap raja, ya, rasa penuh harap. Ala tariqi tahqiqi al-mahabbah, di atas jalan untuk mewujudkan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara yang merupakan amalan-amalan hati kita. Dan amalan hati itu merupakan amalan yang bisa dikatakan lebih agung, lebih besar nilainya dibandingkan amalan-amalan anggota badan kita, ya, karena amalan anggota badan kita itu kembali atau bersandar kepada amalan-amalan hati kita. Semakin bagus amalan hati kita, maka amalan anggota badan kita pun akan ikut semakin bagus, dan pahalanya itu pun tergantung pada amalan hati kita. Semakin khusyuk seorang hamba, semakin ikhlas seorang hamba, semakin seimbang tadi antara khauf, raja, kemudian mahabbahnya, maka itu apa? Akan semakin bagus pula ibadah yang akan dikerjakan oleh seorang hamba tersebut. Karena nilai dari hati tadi, hati sebagaimana yang kita sebutkan di awal merupakan raja bagi anggota tubuh yang lainnya. Kalau hatinya bagus, maka anggota tubuh akan ikut bagus. Kalau hatinya buruk, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut buruk. Maka amalannya pun seperti itu, ya. Karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya, ya. Dan juga sebagaimana kita sebutkan, hati merupakan letak penilaian Allah Subhanahu
wa ta'ala. Letak penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khauf, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada azabnya, ya. Kemudian rasa takut kalau sampai amalan yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita munculkan di setiap amal-amal ibadah kita. Karena itu yang akan membuat kita terus untuk beramal, membuat kita terus beramal. Begitu pula raja, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwa di sana ada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilah-fadilah, keutamaan, ganjaran-ganjaran yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, maka itu pun akan apa? Memacu kita untuk melaksanakan amal ibadah tersebut, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan dalil-dalil tentang masalah khauf itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti para pengikutnya, maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Maka khauf kita adalah khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kita adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat berkata kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan apa? Sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Ya, karena kalau dibanding dibayangkan tentang adab-adab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita jadikan tiga amalan hati ini terus ada di dalam amal-amal ibadah kita. Karena pertama, mahabbah, rasa cinta, itu kalau sebagian ulama mengibaratkan seperti seekor burung, ya, mahabbah itu ibarat kepala. Ya, kita mau melaksanakan ibadah ini karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta itu apa? Akan mentaati siapa yang dia cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai, dia akan taat, dia akan turuti. Maka siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khauf dan roja itu ibarat dua sayap burung tersebut, yang kalau sayap itu hilang, maka dia tidak akan bisa terbang dengan baik, bahkan mungkin jatuh, ya. Maka begitu pula dalam ibadah seorang hamba. Seorang hamba kalau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, isinya adalah roja saja, maka dia akan bermudah-mudahan untuk apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah dia menganggap akan diampuni semua dosa-dosanya, karena nggak ada rasa takut sama sekali dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat berbahaya. Dan kalau seorang hamba tidak punya roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhawatirkan dia apa? Akan putus asa, karena merasa sudah hancur, binasa, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut, sehingga dia berhenti dari amal, ya. Maka harus seimbang, ya, harus seimbang. Meskipun para ulama menyebutkan terkadang, ya, ketika keadaan itu lapang, ya, maka mereka berinisiatif untuk meningkatkan rasa khauf mereka, agar menjaga mereka tidak kelewatan dengan adanya rasa lapang tersebut, ya, tidak kebablasan. Seperti mungkin zaman-zaman kita saat ini yang banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kemudahan-kemudahan banyak sekali. Maka jangan jadikan kemudahan-kemudahan ini hal yang melalaikan kita. Caranya dengan kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang kita akan dengan rasa takut tersebut akan sadar, akan terus berpikir bahwasanya nikmat-nikmat ini akan apa? Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nikmat ini sudah digunakan di dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru malah sebaliknya membuat kita lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan ma'a suhbatil haya, ya, dibarengi dengan sifat yang namanya al-haya, sifat malu. Dibarengi dengan sifat malu, ini merupakan sifat yang sangat bagus, ya, sifat yang sangat mulia, yang mana bisa menjaga seorang hamba dari keburukan-keburukan, dari perkara-perkara yang berbau kemaksiatan. Orang itu semakin mudah melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan itu karena sifat malunya sudah hilang. Semakin hilang, semakin mudah, semakin dia berani untuk melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama perkara-perkara yang itu memang dipandang oleh manusia merupakan keburukan. Seorang itu ketika pertama kali berbuat dosa, dia mungkin sembunyi-sembunyi karena khawatir, karena takut, karena malu untuk diketahui atau ketika nanti diketahui oleh manusia. Tapi semakin sering dia melakukan dosa tersebut, semakin terkikis rasa malunya sehingga dia berani untuk terang-terangan dalam melakukan dan mengerjakan dosa tersebut. Ya. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, ya, dan akhlak agama Islam ini ada pada sifat malu, ya. Maka tidak ada suatu apapun yang itu dibarengi dengan sifat malu kecuali itu akan memperindah sifat sesuatu tersebut. Dan tidak ada sesuatu apapun yang itu dicabut atau tidak dibarengi dengan rasa malu kecuali sesuatu tersebut akan buruk. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, al-haya'u aslun likulli khairin. Sifat malu adalah sumber dari segala kebaikan. Wa huwa afdalu ajallul akhlaq. Dan sifat malu merupakan akhlak yang paling utama dan yang paling mulia. Wa a'zamuha qadran wa aktsaruha naf'an. Ya, paling tinggi nilainya, paling besar manfaatnya, paling banyak manfaatnya. Walaula hadza al-khuluq lam yufa bil wa'd. Kalau bukan karena sifat ini, maka apa? Tidak ada janji yang akan ditunaikan. Karena enggak ada sifat malu, sehingga mudah sekali mengingkari janji. Walam tu'addal amanah, dan tidak ada amanah yang ditunaikan. Walam tuqda li ahadin hajah, dan tidak ada hajat-hajat yang dipenuhi. Wala taharrar rajulul jamil fa'atharahu wal qabih fatajannabah wala sutira lahu aurah. Ya, tidak ada seorang lelaki itu yang menjaga dirinya, ya, orang yang jamil, orang yang indah atau orang yang tampan itu menjaga dirinya, ya, dan juga tidak ada aurat yang ditutupi karena tidak ada rasa malu. Walam tana'an fahisyah, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji. Wa katsirun minan nas laula al-haya alladhi fihi lam yuaddi syai'an minal umuril muftaradati alaihi. Bahkan banyak di antara manusia, kalau bukan karena sifat malu ini, dia tidak akan menunaikan amal-amal yang diwajibkan kepadanya. Terkadang orang itu melakukan sholat karena apa? Karena malu kalau dilihat tetangganya enggak sholat, sehingga dia sholat. Ya, seperti itu. Walam yar'a li makhluqin haqqa. Dan banyak di antara manusia, kalau bukan karena sifat malu ini, dia tidak menjaga hak-hak sesama. Walam yasil lahu rahimah, dan tidak menjaga silaturrahim.
wala barra lahu walida, dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sifat malu ini merupakan sifat yang sangat mulia. Makanya dikatakan aslun likulli khair, pokok atau asal inti dari segala kebaikan. Ya, maka semua yang dibarengi dengan sifat malu, insya Allah itu akan memperindah sesuatu tersebut. Maka setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan 3 amalan hati tadi, al-khauf, ar-raja, kemudian al-mahabbah, dibarengi dengan sifat malu kita. Malu ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menunaikan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling utama, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah. Kemudian perkara yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah tentang muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wahris, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai derajat ini, yang kau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan martabah yang paling tinggi di dalam agama kita. Ada martabah Islam, kemudian di atasnya iman, kemudian di atas paling tinggi adalah ihsan, yaitu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa membayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, maka ingatlah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Maka perasaan muraqabah ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh masing-masing hamba. Ya, karena dengan sifat muraqabah tersebut seorang akan terjaga, akan terus merasa tadi khauf, tadi takut kalau amalannya tidak diterima, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dia. Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan dan meletakkan pada masing-masing kita malaikat-malaikat yang menjaga kita. Ya, maka tidak ada tempat, ya, dimanapun di muka bumi ini yang bisa untuk kita jadikan tempat sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah ketika kita ingin berbuat sesuatu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban akan amal yang kita kerjakan. Maka siapkan jawaban untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan poin yang berikutnya, wahdhar kullal hadari min dhaya'iz zamani fi ghairi amalin rajih. Berhati-hatilah dengan penuh kehati-hatian dari menyia-nyiakan waktu untuk amalan-amalan yang tidak utama. Jadi kita harus mengerti mana skala prioritas kita dalam semua hal kita, amalan-amalan kita. Ya, karena kalau sampai kita letakkan atau kita pergunakan waktu kita ini untuk perkara yang itu tidak utama, padahal di situ ada perkara yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih utama yang seharusnya kita kerjakan, maka apa? Kita yang akan merugi. Ya, fa innahu yaqihi umral mu'min la qimata lahu. Karena kalau dia memperhatikan perkara ini, itu akan menjaga umur seorang mukmin dari perkara-perkara yang tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Kembali ke poin yang pertama, masalah waktu. Ya, karena waktu ini berkaitan erat dengan amalan kita, sebagai wadah bagi amalan kita, bahkan diibaratkan juga sebagai gudang bagi amalan kita, yang kita menabung atau meletakkan semua amalan kita nanti dalam gudang tersebut, dan nanti di yaumul qiyamah gudang ini akan dibuka. Apakah kita berbahagia ketika saat gudang itu dibuka, atau justru malah sebaliknya? Maka
kita berusaha bagaimana kita nanti bisa berbahagia saat gudang amalan kita dibuka di hadapan kita, karena isinya adalah amalan kebaikan yang utama. Maka hendaknya ketika kita mengerjakan amal ibadah, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan dalam mengamalkan ibadah. Jangan hanya sekedar selesai begitu saja untuk menunaikan kewajiban begitu saja, tidak. Ya, tapi apa? Kita usaha untuk mencapai derajat yang paling tinggi. Kita sholat, kita berusaha untuk penuhi semua syaratnya, rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnah kita penuhi. Ya, bagaimana kekhusyuan kita, tumakninah kita. Jangan sekedar hanya untuk menunaikan kewajiban selesai, gugur kewajiban kita, menggugurkan kewajiban saja. Ya, tapi usahakan untuk memprioritaskan tadi. Dan juga ketika ada amalan-amalan, ada beberapa amalan dalam satu waktu, maka apa? Prioritaskan yang paling utama. Ya, jangan seperti orang-orang yang mereka nanti merasa merugi. Kita lihat dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan melalaikan kalian harta kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang perkara ini, misalkan memberi nafkah atau mencari maisha untuk anak-anak kita, bertabrakan dengan zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan itu bertabrakan, padahal seharusnya itu bisa jalan selaras. Ya. Kemudian dia mengutamakan perkara tadi, bagaimana dia mencari nafkah, mencari maisha, dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, dan infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang masa hari, ya, min qabli an ya'tiya yaum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Kemudian dia mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau berikan aku tambahan waktu sedikit saja. Sudah selesai waktunya, maka tidak bisa beramal lagi. Maka seharusnya kita gunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang kita miliki untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbaik, ya, amalan yang maksimal. Jangan hanya amal-amal yang biasa, ya. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan poin yang berikutnya, walzamis sunnata sahihata fil aqwali wal af'ali wal ahwal, dan lazimilah, ya, sunnah yang sahihah dalam semua ucapanmu, perbuatanmu, dan semua keadaanmu. Ini adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan kita, baik ucapan, perbuatan maupun semua keadaan kita. Beliau pesan untuk apa? Ilzam as-sunnah, ya, dalam semua, terutama apa? Ibadah-ibadah kita. Karena semua ibadah yang kita kerjakan itu sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus kembali kepada tuntunan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud di sini adalah tadi ajaran, bukan sunnah yang dimaksud adalah hukum, maksudnya mustahab, ya, sinonim dari mustahab, wajib kemudian sunnah. Tapi sunnah di sini adalah apa? Ajaran dan tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya salaf dahulu, ya, pendahulu kita, mereka itu menggunakan lafaz sunnah itu untuk perkara-perkara yang seperti ini, tata cara dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ibadah, dalam akidah kita, ya, ucapan maupun perbuatan kita, ya. Dan tentu di sana banyak sekali perintah baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang merintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan ikutilah beliau sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan hidayah. Ya, maka siapa yang ingin berjalan di atas jalan yang benar, maka ikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan tuntunkan kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah beliau nasihatkan kepada kita untuk senantiasa kembali ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita sebutkan. Ya, karena ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Ikhlas, ya, kita niatkan ibadah ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya mencocoki ajaran dan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya, wajtahid ala tarkil fudul, dan bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan. Fil kalami, baik bentuknya ucapan, banyak bicara, banyak omong. Wal ma'kal, dan makanan, banyak makan, banyak minum. Wal malbas wa jami'ul umur, dan juga pakaian, dan juga semua urusan. Beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini ibarat orang yang asing. Orang itu ketika singgah di negeri yang asing, maka apa? Dia hanya berpikir untuk suatu yang mencukupi dia, karena dia masih akan kembali ke negerinya. Ya, jadi dia pikirkan hanya perkara-perkara yang cukup saja. Tidak sampai kemudian dia berlebihan di negeri tersebut, karena dia tetap akan kembali kepada negeri asalnya. Au abiru sabil, atau seorang yang melakukan perjalanan saja. Orang ketika melakukan perjalanan, maka dia punya tujuan tertentu. Maka dalam perjalanannya dia tidak akan melakukan hal-hal yang itu tidak berguna bagi dia, yang berlebihan bagi dia. Ya. Dan sikap berlebih-lebihan baik dalam makanan, minuman, bicara, itu merupakan perkara yang sangat berpengaruh terhadap hati kita. Ya. Karena orang yang banyak bicaranya biasanya banyak salah-salahnya, banyak dosa-dosanya. Dan itu akan berpengaruh dalam hatinya. Seorang yang banyak makan, banyak minum, itu akan membuat dia apa? Akhirnya malas. Ya, orang kalau banyak makannya, banyak minumnya, dia akan mudah untuk malas, mengantuk, sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Makanya beliau pesankan untuk kita tinggalkan perkara-perkara. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukup bagi seorang anak Adam itu dalam masalah makanan beberapa suap saja yang bisa menegakkan tulang rusuknya, bisa tegak badannya, untuk dia bisa hidup, kemudian tegak, sehat, kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana la mahalah, kalau harus lebih daripada itu, maka apa? Fathuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga yang lainnya untuk nafasnya. Ya, jangan semuanya diambil untuk makan dan minum perut kita, tapi ada porsinya. Sudah 2/3 sendiri untuk makan dan minum, maka jangan lebih daripada itu. Itu beberapa nasihat yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Habbal rahimahullahu taala, yang semoga bisa menjadi nasihat untuk kita juga. Kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat tersebut dan bisa kita aplikasikan, kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Karena nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Ya, mulai dari perkara yang paling penting untuk kita semua,
yaitu masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau nasihatnya itu intinya perkara yang pertama, masalah hati dan masalah waktu kita. Maka kita harus perhatikan hati kita dan perhatikan waktu-waktu kita. Ya, waktu ini perkara yang banyak sekali di antara kita yang melalaikannya. Sebagaimana yang disebutkan di awal, ni'matani maghbunun fihima katsirun minas. Banyak manusia yang tertipu. Orang yang benar-benar tertipu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, itu orang yang dia punya dua nikmat ini. Ya, kemudian dia tidak bisa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada orang yang dia punya waktu luang tapi tidak diberikan kesehatan. Ada yang diberikan kesehatan tapi tidak punya waktu. Ya, tapi orang yang punya kesehatan kemudian punya waktu luang, kemudian tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut, maka dia orang yang benar-benar tertipu. Ya, karena tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut. Dan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya apa? Daya'u al-waqt syarrun minal maut. Ya. Musibah menyanyiakan waktu itu lebih buruk dibandingkan kematian. Ya, karena apa? Karena daya'ul waqt, menyanyiakan waktu itu memutus seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kampung akhiratnya. Karena dia sia-siakan waktunya, tidak dia gunakan untuk bagaimana dia nanti kembali atau persiapan dia di kampung halamannya di akhirat kelak. Sedangkan kematian itu hanya memutus dia dari dunia saja. Terkadang orang meninggal dunia, tapi manakala dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik selama masa hidupnya, akan terus dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ada amal-amal yang terus mengalir jariah karena dia bisa memanfaatkan waktunya. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktunya, meskipun dia masih hidup, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan apapun. Ya, maka pesan yang paling utama adalah kita perhatikan hati kita, terutama masalah tauhid kita. Pelajari terus tauhid, dan juga kita harus mengenali kesyirikan agar kita selamat dari kesyirikan tersebut, dan jaga waktu kita, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya di dalam amalan-amalan yang itu bisa membuat kita nanti bahagia ketika melihat gudang amalan kita ini. Wallahu taala alam bissawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.